Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi idnihi qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله برئك الذي بك يا مسفى خصنا وهبانا. Segenap para orang tua, para guru, para sesepuh, wabil khusus daripada orang-orang tua kita yang ada di sini, guru-guru kita yang hadir di tempat yang mulia ini, Ustaz Hendra dan juga Bapak Muhammad Nur, Bapak Wawang, Mang Enoh, Mang Ukar, Mang Ending, Mang Idi, Bapak RT kita, semuanya yang ada di sini, yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat serta takdim Al-Fagir kepada beliau-beliau semua, Jinandar dan semuanya yang ada di sini, umi-umi kita, ibu-ibu kita, para pemuda dan para pemudi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Sehat wal afiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin salihah wa kama nawa salafna salih bisiril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut. Lil insan khamsatu ayyam. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Qala muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal lil insan khamsatu ayyam. Lil insan, untuk setiap manusia. Tahu manusia? Sah kita semua ya. Lil insan, setiap manusia, untuk setiap manusia khamsatu ayyam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hari. Berapa? Berapa? 5 poin. 5 hari. Yang pertama, yaumun mafqud, yaitu hari yang telah hilang. Hari yang telah hilang. Apa Sundanya hilang? Langit. Gas langit. Hari yang sudah hilang. Hari apa yang sudah hilang? Hari kemarin. Wa huwa ma madha, yaitu hari yang telah berlalu, hari kemarin. Kita gak sadar sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, 40, ada yang sudah 70 tahun ya. Berjalan waktu begitu cepat. Betul? Yang sekarang usianya 40 tahun gak sadar tiba-tiba sudah 40 tahun. Iya gak? Waktu sangat cepat.
tiba-tiba remaja, ya enggak? Tiba-tiba nih nikah, tiba-tiba punya anak 1, 2, 3, anak kita udah gede, tiba-tiba punya cucu gitu. Tiba-tiba sudah tuh nggak sadar kain kafan membalut kita, diantarkan kita ke dalam kubur kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Cepat waktu, iya enggak? Sekarang kita duduk sama-sama mendoakan almarhum wal maghfurullah saudara kita Bapak Agus Sulaiman. Gak lama lagi mungkin kita yang akan ditahlilkan, yang akan didoakan, betul? Nunggu waktu saja, nunggu giliran. Mudah-mudahan Agus Sulaiman atau Dion yang kita kenal dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya. Allah terima iman dan Islamnya. Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mah udah tenang, ya enggak? Udah jalan ke alam berikutnya, ke babak berikutnya. Mudah-mudahan Allah ringankan semuanya. Yang belum tentu ini kita nih, yang belum apa? Yang belum tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita itu kita sendiri gak tahu, masih menjadi misteri. Tapi yang jelas sudah kita lalui apa? Hari-hari yang telah berlalu, yang disebut tadi yaumun mafkud, hari yang telah apa? Telah hilang. Udah hilang. Yang sekarang umur 30 tahun, masa anak-anaknya sudah hilang. Ya enggak? Dulu main koleci len, udah ada masa itu. Kalau sekarang masih mau main koleci, diketawain sama anaknya ya. 40 tahun masih main koleci, masih main layang-layang misalkan. Udah bukan zamannya, udah hilang masa anak-anak. Betul? Masa remaja sudah berlalu, hilang waktu-waktu yang kemarin. Betul? Rambut sudah memutih, iya enggak? Jalan sudah mulai melemah, melewat katanya Mangukar ya. Allah Allah, waktu begitu cepat, betul? Yang kedua, yaumun maujud, manusia diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah hari yang masih ada, maujud, masih ada, hari yang masih ada. Wa huwa al-yaumul ladzi huwa fih, yaitu hari yang masih kita lalui. Hari-hari ini nih, kita duduk nih di hari yang masih ada. Syukran. Di hari yang masih kita lalui. Sekarang ini namanya yaumul maujud, hari yang masih ada. Hari yang harus kita isi dengan kebaikan. Jangan sampai hari yang ada ini, hari-hari yang tersisa ini apa? Kita sia-siakan. Seperti halnya 40 tahun yang sudah kita lalui, 30 tahun yang kita lalui, bahkan mungkin ada yang 60 tahun, 70 tahun sudah berlalu, ya sudah berlalu. Tapi hari yang masih tersisa, hari yang masih kita lalui, harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Betul? Tidak penting apa yang kita lalui pada masa yang lalu, ya, dengan segala macam keterbatasan kita, betul? Dengan segala macam daripada kehilafan kita. Bu, dengar suara Bu? Ayo, mic-nya sudah kecil nih, jangan ngomong sendiri. Hari yang masih tersisa, hari yang masih ada, kita isi dengan sebaik-baiknya.
sebaik-baiknya, kita lalui dengan searif dan bijaksananya, sebaik-baiknya harus kita lalui. Penyesalan itu gak ada di depan, gak ada, tapi penyesalan itu adanya di betul. Seperti halnya kita sudah merasakan hari yang telah berlalu, pasti kalau kita jujur dalam hati kita pasti ada penyesalan. Betul. Kenapa dulu gak sekolah yang bener? Kenapa dulu gak nabung sampai tua gak punya rumah misalnya kan? Kenapa? Ngumpulin kenapa? Iya enggak? Tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kata pepatah Arab, mafat-fat. Yang sudah biarlah sudah, yang berlalu biarlah Yang kita urus sekarang hari ini, bagaimana caranya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kata Rasulullah, seorang Islam yang baik, seorang Muslim yang baik, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau sama rugi, kata Rasulullah. Kalau sama doang rugi. Kemarin kalau dinilai 70 misalkan, kita nilai diri kita masing-masing. Oh, 70 kemarin. Kalau sekarang tetap 70 nilainya, berarti kita rugi. Kalau lebih jelek, hari ini lebih jelek dari kemarin. Kemarin sholat udah 5 waktu bagus, sekarang bolong lagi, lebih jelek berarti ya. Berarti kita celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Inna lillahi. Makanya kita harus hati-hati. Yang kedua, manusia punya hari yang masih ada, hari yang kita lalui sekarang. Kita gunakan hari yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Setiap detik daripada kehidupan kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik daripada hidup dan kehidupan kita adalah amanah daripada Allah. Hati-hati, tidak terlepas daripada sedetik pun daripada kehidupan kita di dunia ini, kecuali nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu, dimintai pertanggungjawaban. Ngapain hari Ahad jam berapa? Jam 8 malam misalkan, kemana? Di rumah siapa? Ngapain aja? Ngomongin apa? Oh, panjang itu. Kalau dapat duit dari mana? Dari usaha apa? Modalnya dari mana? Oh, terus panjang. Pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bakalan panjang. Pengadilan akhirat itu sangat terperinci. Tidak ada satu titik pun yang terlewatkan daripada pengadilan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab. Amin ya rabbal. Yang ketiga, yaumun mau'ud, hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan. Hari apa, Bu? Hari yang dijanjikan. Apa itu hari yang dijanjikan? Wa huwal al-ghad wa ma ba'dah, yaitu hari besok dan setelah besok, lusa dan seterusnya. Besok nih, hari Senin, itu masih hari yang dijanjikan. Belum tentu kita masih hidup. Bisa jadi Ahad nih, jam berapa sekarang? 8:30 malam nih, 20:30 malam ini adalah hari terakhir kita ngaji di Majelis Ar-Rasyad.
Bisa jadi Ahad malam Senin ini terakhir kita duduk bareng daripada orang tua kita, guru-guru kita, gak tahu. Belum tentu usia kita sampai malam Jumat lagi atau malam Senin lagi. Subhanallah. Apalagi lagi musim orang mati ya. Bukan musim duit sekarang, tapi musim orang mati. Subhan, yang banyak dapat orderan sekarang malaikat maut. Banyak. Subhanallah. Di mana-mana tempat orang meninggal itu banyak. Mudah-mudahan kita tidak penting urusan mati itu pasti mati ya. Cepat maupun lambat pasti Yang terpenting kita meninggal dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Mudah-mudahan semua husnul khatimah, amin ya Rabbal. Hari yang ketiga adalah hari yang dijanjikan. Kapan hari yang dijanjikan itu? Besok, lusa, dan setelahnya. Senin bisa ya, Selasa, lusa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Itu hari yang dijanjikan. Belum tentu kita nyampe ke hari-hari itu, betul? Makanya jangan sia-siakan hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda taubat kita. Jangan tunda permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ada yang bisa jamin kita hidup sampai malam Senin besok? Satu pun dari kita tidak ada yang tahu usia kita nyampe malam Senin depan atau tidak, betul? Maka jangan tunda daripada taubat kita. Yang masih merasa punya banyak salah sama Allah, cepat minta maaf sama Allah, cepat minta taubat sama Allah. Yang punya tanggungan-tanggungan kepada orang, segerakan selesaikan sebisa mungkin. Yang masih merasa punya salah terhadap tetangga, yang punya daripada salah terhadap saudara, yang punya daripada tanggungan daripada orang-orang terdekat kita, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada sesama manusia. Perbaiki hablum minallah, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu. Perbaiki juga hablum minannas, perbaiki juga hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan Allah selesaikan semua urusan kita kepada Allah, dan Allah selesaikan urusan kita kepada sesama manusia sebelum ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal alamin. Yang keempat, yaumun mardud. Yang keempat, manusia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan melalui yang namanya yaumul mardud, hari yang ditolak. Hari yang ditolak. Hari apa yang ditolak itu? Wa huwa yaumul khuruji minad dunya ilal qabr, yaitu hari di mana keluarnya manusia dari dunia menuju ke kuburnya. Kita akan melalui hari ini, yaitu hari di mana dicabut nyawa kita oleh Allah sehingga kita keluar dari alam dunia dan akan dimasukkan ke dalam alam kubur. Di situ amal sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu sholat sudah tidak laku. Di hari itu gak ada lagi waktu membaca Quran. Di hari itu gak ada lagi yang namanya majelis taklim, selesai. Di hari itu gak ada ibadah sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai waktunya. Tinggal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang namanya jasadnya manusia itu, orang yang diangkat di dalam keranda. Apa bahasa Sundanya keranda? Pasaran.
bukan pasaran Selasa Jumat kan ya, pasaran itu ya. Kata orang Jawa katel. Keranda, ketika manusia sudah naik keranda mobil yang mewah itu, ya, walaupun mobilnya Mercy, BMW, Nissan, apapun namanya, mau mobilnya Alphard segala macam, tetap naik keranda ya. Kalau sudah naik keranda itu, mobil sejuta umat itu ya, kalau sudah naik itu, maka kalau orang yang ditaikkan dalam itu, yang sudah dinaikkan dalam keranda itu adalah orang yang soleh, ketika diantarkan ke kuburnya, maka ucapannya itu didengar oleh semua makhluknya Allah kecuali manusia. Orang-orang tertentu saja yang tahu. Apa yang diucapkan oleh orang yang diantarkan ke kuburnya? Tolong cepat, cepat katanya. Cepat antarkan aku ke dalam kuburku. Udah gak sabar, jasadnya orang soleh pengen masuk ke dalam kubur. Beda sama orang toleh. Kebalikannya soleh itu toleh namanya. Orang yang gak soleh, yang banyak daripada apa? Maksiatnya, maka dia akan menjerit. Sungguh celaka, kata dia. Sungguh celaka. Wahai orang-orang, mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana saya? Apa yang kalian akan lakukan kepada saya? Semua makhluknya Allah, hewan, tumbuhan, semua dengar jeritan orang ini. Kecuali kita manusia yang nganterin. Ya, satu dua wali-walinya Allah tahu. Kalau semua dibuka pendengarannya, oh dilemparin itu ya. Tidak ada yang mau nganterin ya. Subhanallah. Makanya sunnah ketika nganterin apa jenazah itu, kita sebutkan kalimat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau lagi nganterin jenazah, agar tenang yang dianterin itu, sebutkan kalimat itu. Nyontoin yang mati biar dia tenang hatinya. Jangan ngomong sendiri, ini berangkat nganterin jenazah ngomong sendiri. Oh, loba utang nggak dari lupa ya. Oh, segala macam dia jangan. Sudah anterin dengan sebaik-baiknya ya. Sunnah ngucapin itu, jangan ngomong macam-macam, bahas segala macam, tidak usah. Fokus untuk keperluan si mayit, insya Allah. Jadi di hari itu namanya Yaumul Mardud, hari yang ditolak. Sudah ditolak, tidak ada lagi ibadah di sana. Sudah gak ada lagi kesempatan untuk sholat, tidak ada lagi kesempatan untuk bersedekah, tidak ada lagi kesempatan minta maaf, tidak ada. Makanya mumpung waktu masih ada, yang punya salah sama tetangga minta maaf sama tetangganya, yang punya salah sama keluarga minta maaf sama keluarganya, yang punya salah terlebih kepada orang tuanya minta ampun sama orang tuanya, yang punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala segera bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kelima dan yang terakhir, Yaumun Mamdud. Yang kelima dan yang terakhir adalah hari yang panjang. Hari yang panjang. Wa huwa yaumun khulud.
yaitu hari kekalnya al-insan, manusia. Hari kekalnya manusia fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu. Kekal abadi di surganya Allah, nggak ada batas waktunya, panjang waktunya, kekal abadi di dalamnya. Alhamdulillah. Au huludihi, atau hari-hari dia yang panjang, beradanya dia di mana? Finnar, di nerakanya Allah Subhanahu. Pilihannya cuma dua, dan ini kekal abadi dia di dalamnya, surga ataupun jalannya sudah kita tahu sama-sama ya. Jalan ke surga sudah jelas, jalan ke neraka sudah tinggal pilih. Setiap pengajian itu bahas tentang bagaimana caranya masuk surga, terhindar dari neraka, betul? Setiap khutbah Jumat pasti ngingetin bagaimana caranya bisa masuk surga, jauh dari neraka. Setiap nasihat orang tua pasti menginginkan anak-anaknya masuk surga, jauh dari neraka. Setiap nasihat seorang guru pasti mengajak kepada surga dan menjauhi. Sudah jelas. Tinggal kita mau atau tidak. Bahasa Al-Quran, semua pasti masuk surga, illa man aba, kecuali apa? Orang yang enggan, yang nggak mau masuk surga. Dipikir-pikir neraka itu mahal, surga itu gratis bahkan, ya nggak? Ayo warga Cinangneng masuk ke Masjid Al-Istiqomah, ada diminta iuran sama Ustadz Hendra sebagai DKM, gratis, mau sholat 5 waktu silahkan, ya nggak? Ke majelis taklim Ar-Rasyafat, ada yang harus bayar SPP pengajian apa di Ar-Rasyafat. Yang ikut pengajian malam Jumat, malam Senin harus bayar 1.500.000 tiap bulan. Ya. Bubar lagi. Maaf, beribu maaf. Orang masuk diskotik, bayar tuh. Beli minumannya, bayar tuh. Mahal gak? Mahal tuh. Neraka lain. Tapi mahal, mau bayar. Bayar perempuannya, ya. Mahal tuh. Neraka lain. Dibeli neraka. Betul? Betul? Maaf, judi. Kalau laki tak judi dah. Kayak lagu romantis. Keluar duit tuh. Loba tuh. Kata Tayeti ya, beli beras enak banyak dapatnya ya. Beli beras yang seharusnya buat judi, beli beras kasih anak istrinya makan jadi pahala. Subsur. Cuma kadang kita suruh masuk surga gak mau hese. Ngelihat masjid bawaannya minggir aja. Kayaknya di masjid itu ada tulisan ya, khusus 60 tahun ke atas. Udah nggak mau bawa. Betul. Ayolah. Tidak ada harapan kecuali hari-hari yang masih ada ini kita apa? Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Betapapun banyaknya dosa kita, tapi kasih sayang Allah lebih banyak daripada itu semua. Berapa besar pun dosa kita, kasih sayang Allah, rahmat Allah, pintu taubat Allah lebih besar daripada itu semua. Maka daripada itu tidak penting siapa kita di belakang hari. Apapun pekerjaan kita di belakang hari tidak penting. Yang terpenting hari-hari ke depan kita isi dengan sebaik-baiknya.
hari-hari ini kita pergunakan dengan searif dan bijaksananya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa gunakan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada hati-hati kita. Allah berikan taufik dan hidayah kepada suami serta istri orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada anak dan keturunan kita, sehingga mereka semua bisa melalui hari demi harinya dengan perjuangan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan dalam taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kemudahan dalam mencari rizki yang halal, rizki yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah takdirkan anak-anak kita adalah anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, yaitu penggembira hati kedua orang tuanya. Mudah-mudahan mereka semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli Al-Qur'an. Hatinya dibersihkan dengan Al-Qur'an, jalannya disucikan dengan Al-Qur'an, pikirannya dibersihkan dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan mereka semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penggembira Allah Subhanahu wa taala, penggembira Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya sesuai dengan jalannya aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan yang suci, meninggal dengan semua kebutuhan kita selesai, meninggal dengan segala macam daripada apa-apa yang ada di dunia ini. Urusan kepada Allah selesai, dan urusan kepada sesama manusia selesai, urusan kepada semua makhluknya Allah selesai. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang baik, dipanggil dengan panggilan yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Khusus daripada saudara kita almarhum Agus Sulaiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya dalam kuburnya, Allah berikan tempat yang terbaik dalam kuburnya. Mudah-mudahan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan oleh Allah semua yang terbaik di sisinya. Mudah-mudahan kita semua, sekali lagi kita minta kepada Allah, Allah tidak wafatkan kita kecuali mengucap kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin salihah wa kama wa salafna salih sidil Fatihah. Dari Al-Faqir cukupkan sekian. Mungkin kita nanti minta doa daripada Ustaz Hendra dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih.